mereka pun berangkat melanjutkan perjalanan. Saat itu Su Jingan mengatakan jika kuil Qixing berada di dalam kota kuno. Namun Chuyun merasakan sepertinya tempat ini ada di dimensi lain. Lantas diperlihatkanlah bayangan Lao Qiu yang ada di depan mereka. Tapi ketika Lo Yun dan lainnya akan memastikan di mana kuil Qixing, mereka pun diserang oleh formasi pembunuh. Dan ternyata seluruh kota diselimuti oleh formasi ini. Chuyun pun menduga formasi ini adalah formasi kombinasi. Lantas Chuyun menggunakan pedang lubang hitamnya untuk mencari jalan keluar, sekaligus dibantu oleh Su Jingan dan juga Kuang Sheng, yaitu untuk menyingkirkan cahaya bintang tersebut. Hingga akhirnya mereka pun berhasil menghancurkan formasi ini. Kemudian mereka pun langsung melanjutkan perjalanan. Namun di tengah jalan, mereka melihat Sumazo yang terjebak formasi roh bintang. Melihat hal tersebut, Su Jingan pun langsung bergerak untuk menolongnya. Tapi pada akhirnya mereka berdua pun terpojok dikarenakan diserang oleh burung tersebut. Terlihat Su Jingan pun mengatakan ia tidak akan membiarkan Nona Zuma mati di sini. Dan kalaupun harus, lebih baik mereka berdua mati bersama. Lantas Su Jingan pun bersiap menghadapi burung yang akan menyerangnya. Namun tiba-tiba saja burung itu pun menghilang dan Chuyun mengatakan itu dikarenakan formasi bintang telah disingkirkan sebelumnya, yang membuat elang tersebut hilang dengan sendirinya. Terlihat Chuyun pun bertekad ia harus menyingkirkan batu pengendali hati yang mengendalikan Liu Xiang. Kemudian Nona Su pun menjelaskan ia menemukan sebuah buku kuno di reruntuhan, dan ternyata pusat kota ada sesuatu yang sangat rahasia. Namun ketika Nona Su dan lainnya akan ke kota kuno, mereka pun dipisahkan oleh formasi bintang ini. Hingga akhirnya Chuyun dan tim pun akan masuk ke kuil Qixing, yaitu untuk mengetahui tentang rahasia yang disembunyikan. Sementara itu terlihat Ye Qianhan pun akan menuju kuil Qixing dikarenakan ia merasakan Liu Xiang berada di sana. Namun saat itu Ye Qianhan bertemu dengan Jing Xuan dan juga Tianzhou. Terlihat mereka berdua pun ingin merampok energi peri yang telah dikumpulkan oleh Ye Qianhan. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Tapi ternyata roh bela diri Ye Qianhan bisa langsung menyerang jantung mereka. Lantas mereka berdua pun menyerang Ye Qianhan secara bersamaan. Namun justru Ye Qianhan yang berhasil memojokkan Jing Xuan dan juga Tianzhou. Ye Qianhan mengatakan jenius dari kuil Shen Xiao semuanya serakah termasuk dengan Gumang yang ia temui sebelumnya. Kemudian Ye Qianhan pun pergi ke kuil Qixing untuk mencari Liu Xiang. Terlihat Tianzhou merasa ada yang aneh mengapa Ye Qianhan langsung pergi ke pusat kota. Dan mungkin di sana ada harta karun yang berharga. Saat itu Tianzhou nampaknya ingin pergi ke pusat kota. Kembali pada Chuyun dan lainnya yang hampir sampai ke pusat kota kuno. Terlihat di saat itu Chuyun pun merasa ada yang aneh pada patung penguasa kuil yang biasa-biasa saja. Hingga akhirnya mereka pun masuk ke dalam kuil. Ketika di dalam terdapat ruang tersendiri di sana. Lantas Chuyun dan tim pun masuk lebih dalam sembari menyingkirkan cahaya bintang di sana. Namun Chuyun menyadari bahwa tempat ini sepertinya hanya jebakan. Hingga akhirnya Lo Yun dan lainnya pun melompat dan sampailah mereka di halaman kuil Qixing. Kemudian mereka pun akan pergi mengikuti cahaya biru yang Chuyun lihat. Sementara Ye Qianhan mengetahui bahwa alam rahasia bintang kuno banyak berhubungan dengan Liu Xiang. Dan Ye Qianhan pun harus mengendalikan Liu Xiang sesuai perintah gurunya. Terlihat batu pengendali hati pun merespon pada patung yang ada di sana. Namun saat itu Gu Jingtian menyuruh Ye Qianhan pergi dikarenakan ini adalah altar milik mereka. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka bertiga. Tapi setelahnya Ye Qianhan cukup terluka dikarenakan serangan Gu Jingtian. Jingtian mengatakan serangan matanya dapat menekan kekuatan roh bela diri Ye Qianhan. Lantas Jingtian pun mengajak Nona Liu untuk menghabisi Ye Qianhan. Dengan begitu sekte bintang kuno akan mendominasi. Kemudian Jingtian pun menjebak Ye Qianhan dan menanyakan di mana Liu Xiang.
Dikarenakan Ye Qianhan tidak mau mengatakannya, ia pun akan menghabisi Ye Qianhan. Namun Cuyun muncul di sana untuk menyelamatkan Ye Qianhan. Jing Tian mengatakan apa Cuyun ingin menjadi musuh sekte bintang kuno. Cuyun pun bergumam ia menyelamatkan Ye Qianhan agar masih ada yang mengendalikan Liu Xiang, dan Liu Xiang tidak jadi mati dikarenakan meledak bersama nadi 9 embun. Saat itu Ye Qianhan menjelaskan pada Cuyun bahwa Jing Tian memiliki roh bela diri yang aneh, sehingga bisa menekan kekuatan lawan. Namun ketika Jing Tian menyerang Cuyun, justru roh bela dirinya tidak bisa menekan Cuyun. Dan pada akhirnya Cuyun pun berhasil menyerang balik Jing Tian. Lantas Jing Tian menyerang Cuyun dengan kutukan kekuatan matanya. Namun Cuyun berhasil bebas dengan kekuatan petaka udara, sekaligus menyerap kutukan cahaya dari Jing Tian. Saat itu Cuyun pun menyerang Jing Tian dan akan menghabisinya. Ditambah lagi alasan Cuyun akan menghabisi Jing Tian dikarenakan ibunya telah disiksa oleh formasi roh yang diatur oleh Jing Tian, dan juga telah menyerang Liu Xiang. Terlihat Jing Tian pun bersiap dengan serangan terakhirnya, yaitu untuk membawa Cuyun mati bersamanya. Namun setelah itu Kuang Sheng dan lainnya muncul di sana. Bersamaan dengan itu cahaya merah pun berjatuhan. Jing Tian mengatakan tempat ini bukanlah kuil Qixing, melainkan perpustakaan buku kuno. Jing Tian pun membenarkan hal ini. Ditambah lagi, sebenarnya kuil Qixing berada di bawah perpustakaan. Dan ketika Jing Tian secara paksa membuka jalan ke kuil Qixing melalui patung, maka bintang-bintang akan berjatuhan dan juga menyebabkan bencana. Kemudian Jing Tian pun menyerang kuil Qixing yang menyebabkan semua orang ditarik ke dalamnya. Terlihat saat itu Cuyun tidak melarikan diri, dan justru ia malah pergi untuk menyelamatkan Ye Qianhan. Sementara itu terlihat bayangan Lao Qiu pun menyebar dan juga membantu Kuang Sheng dan lainnya menembus ranah. Di sisi lain Gu Fangxing mendapat laporan bahwa terjadi sesuatu yang besar di alam rahasia. Gu Fangxing pun mengatakan setelah keluar para jenius akan mendapatkan pengalaman. Namun saat itu terlihat Qi Xiao dan Qiao Mo pun berharap Cuyun dihabisi oleh jenius lainnya. Kembali pada Cuyun yang berhasil menyelamatkan Ye Qianhan kembali. Kemudian setelah Cuyun menyerap Jing Tian, ia pun melindungi Ye Qianhan dari serangan komet. Lantas Cuyun membawa Ye Qianhan di pelukannya dan membawanya menuju kuil Qixing. Sembari Cuyun juga menahan cahaya komet yang menyerangnya. Namun ketika di depan kuil terdapat 7 cahaya bintang yang melindunginya. Tapi Cuyun tahu sebagian besar hanya mata formasi. Lantas Cuyun menggunakan pedang lubang hitamnya dan berhasil menghilangkan formasi tersebut. Namun Cuyun tak sadarkan diri ketika masuk ke dalam kuil. Dan ketika Cuyun membuka matanya, ia pun melihat Ye Qianhan adalah Liu Xiang. Terlihat Cuyun mengutarakan cintanya yang tulus pada Liu Xiang. Hal itu pun membuat Ye Qianhan mengira bahwa benar Cuyun telah menyukainya. Kemudian Ye Qianhan akan menyelamatkan Cuyun, yaitu dengan pil hati es roh ungu. Terlihat Ye Qianhan menelan pil itu dan ia pun menyalurkannya lewat mulut kepada Cuyun. Ditambah lagi Cuyun akan bangun setelah 1 hari. Sementara Ye Qianhan berkultivasi untuk memulihkan dirinya. Tapi tiba-tiba saja Cuyun terbangun dan juga kehilangan kesadarannya oleh pil roh ungu yang menyebabkan energi yin yang dalam diri Cuyun tidak stabil. Lantas Ye Qianhan akan menusukkan jarum es untuk menyadarkan Cuyun. Namun Ye Qianhan tidak jadi melakukannya dikarenakan tidak ingin menyakiti Cuyun. Hingga akhirnya Cuyun pun memperkaos Ye Qianhan dalam keadaan tidak sadar. Setelah hal tersebut, Ye Qianhan pun keluar dari kuil untuk mencari Liu Xiang. Namun ia diserang oleh Kuang Sheng di sana. Kuang Sheng pun menanyakan di manakah Cuyun. Ye Qianhan menjelaskan Cuyun sedang memulihkan dirinya di dalam kuil. Sementara itu setelah Cuyun sadar, ia mengingat bahwa ketika ia hampir mati, ia pun melihat bayang Liu Xiang. Tapi ia heran mengapa ia bisa pulih sepenuhnya. Namun saat itu Cuyun pun langsung bergegas pergi untuk menemukan Lao Qiu. Dan ketika Cuyun melihat sebuah kunci, yaitu kunci untuk memasuki istana penguasa peri. Terlihat Cuyun cukup kesulitan mengambil kunci tersebut.
Ditambah lagi ada peta kuno di sana yang menyerang Cuyun. Dan ternyata semua informasi yang ada, ternyata sumbernya adalah peta kuno ini. Kemudian muncul penguasa kuil Qixing di sana yang menyegel kekuatan Cuyun, yang membuat Cuyun tidak berdaya. Namun di saat itu Lao Qiu pun menyelamatkan Cuyun. Setelah Cuyun sadar, Cuyun mengetahui sisa jiwa penguasa kuil telah menyatu sepenuhnya dengan peta roh, yaitu demi melindungi istana peri. Terlihat peta kuno pun memilih Cuyun sebagai tuannya, dan peta ini adalah artefak tingkat kaisar. Lantas Cuyun berhasil mengambil kunci istana dan juga mendarat di tempat Lao Qiu tinggal. Terlihat di sana banyak aura kehidupan. Ketika itu Cuyun pun melihat jembatan dan mungkin ini adalah ujian terakhir. Namun Cuyun terkejut melihat Liu Xiang di sana. Tapi Cuyun diberitahu jika ia melangkah ke jembatan Lising, maka Cuyun dilarang mundur. Hingga akhirnya Cuyun pun bertekad akan menemukan Lao Qiu untuk memecahkan misteri. Kemudian muncullah kera raksasa yang menyerang Cuyun. Hingga akhirnya Cuyun pun berhasil menghabisinya. Sementara itu terlihat Liu Xiang juga sedang menghadapi kera raksasa. Lantas Cuyun pun membantu Liu Xiang dan juga membawanya dari sana. Namun Cuyun langsung diserang oleh Liu Xiang. Liu Xiang mengatakan ia bisa menghadapi ujian ini sendiri, dan ia juga menyuruh Cuyun pergi dari sini. Hal itu dikarenakan Liu Xiang masih dikendalikan oleh batu pengendali hati. Di sisi lain para kera pun bangkit kembali untuk menyerang Liu Xiang. Namun Liu Xiang berhasil mengatasi para kera tersebut. Cuyun pun mengetahui bahwa ini adalah kekuatan nadi 9 embun Liu Xiang yang semakin kuat dikarenakan terbukanya meridian. Lantas Liu Xiang pun diserang oleh banyak kera, hingga akhirnya Cuyun pun bergerak menahan serangan para kera. Terlebih Cuyun menegaskan, walaupun Liu Xiang tidak mengingatnya, namun ia akan tetap melindungi Liu Xiang. Terlihat akhirnya Liu Xiang pun mengingat bahwa pria ini adalah Cuyun. Akan tetapi para kera berhasil menyerang Cuyun sampai Cuyun dan Liu Xiang tenggelam dalam air. Terlihat Cuyun pun melarang Liu Xiang menekan lautan rohnya dikarenakan akan membuat nadi 9 embun semakin kuat. Terlihat mereka berdua pun sangat senang akhirnya bisa bertemu kembali. Kemudian mereka berdua pun naik ke atas dan Cuyun pun langsung menyerang para kera. Namun tiba-tiba saja muncul Lao Qiu di sana. Ia pun mengatakan Cuyun cukup baik dan juga tidak mengecewakannya. Setelah hal tersebut, Lao Qiu pun menjelaskan bahwa keluarga Sui awalnya memang dari sekte Peri Bintang, yaitu sebelum runtuhnya sekte Peri Bintang. Ditambah lagi Lao Qiu juga tidak bisa menyingkirkan batu pengendali hati dikarenakan ia hanya sisa jiwa. Namun Cuyun mengetahui semua kejadian yang dialami Liu Xiang dan dirinya, yaitu agar Liu Xiang lepas dari kendali. Saat itu Lao Qiu pun memperlihatkan keadaan Kuang Shen dan juga lainnya. Lantas Lao Qiu pun mengambil batu pengendali hati dari Ye Qianhan, yaitu melalui portal. Sekaligus ia juga mengeluarkan Ye Qianhan dari alam rahasia Peri Bintang. Kemudian Ye Qianhan pun pergi untuk melaporkan hal ini kepada Master Istana. Terlihat saat itu Gu Fangxing juga melarang untuk melawan Ye Qianhan dikarenakan Ye Qianhan telah diusir dari alam rahasia, sekaligus juga telah gagal dalam ujian kali ini. Gu Fangxing pun hanya berharap anaknya mendapat pengalaman yang banyak, yaitu setelah keluar dari alam rahasia. Kembali kepada Cuyun, Lao Qiu pun menyuruh Liu Xiang membawa batu pengendali hati ini, yaitu ke mata air jernih di gunung, dikarenakan dapat melepaskan kendali sepenuhnya dan juga bisa meringankan nadi 9 embun. Kemudian Lao Qiu pun menjelaskan ia menggunakan batu peri bintang, yaitu untuk mengendalikan nadi 9 embun dan juga roh bela dirinya agar bisa berdampingan. Namun Cuyun harus mengetahui bahwa sebenarnya Tianyi datang ke sekte peri bintang, yaitu untuk meneruskan jejak keturunannya, dan orang itu adalah Cuyun. Ditambah lagi reinkarnasi Cuyun hanyalah permainan dari Tianyi, dan semua yang dialami Cuyun di kehidupan sebelumnya juga diatur oleh Tianyi. Diketahui Tianyi menghabiskan waktu ribuan tahun untuk melakukan hal ini. Lao Qiu menjelaskan tujuan Tianyi adalah menjadikan Cuyun sebagai wadahnya,
yaitu ketika Chuyun menembus ranah kaisar. Dikarenakan Tian Yi bisa menembus reinkarnasi dan waktu. Ditambah lagi semua harta yang dimiliki oleh Chuyun adalah pemberian Tian Yi. Dan sekarang Tian Yi sedang memulihkan diri di suatu tempat. Mendengar hal tersebut, Chuyun pun menjadi gelisah, namun ia tak gentar dan bertekad ia tidak akan dikendalikan oleh Tian Yi. Setelah hal tersebut, Lo Qiu pun mengeluarkan batu pengendali hati dari Liu Xiang, dan sekarang Liu Xiang bisa bebas sepenuhnya. Lantas batu pengendali hati pun akan diserap oleh Xiao Hun dikarenakan memiliki kekuatan jiwa yang besar. Lo Qiu juga memberitahu mungkin Xiao Hun ini adalah binatang roh kuno dan akan kelihatan setelah Xiao Hun menyerap batu pengendali hati. Kemudian Chuyun pun diberikan peta roh kuno sekaligus batu peri astral, yaitu sebagai pendamping dari batu peri bintang. Ditambah lagi dengan batu roh bela diri rubah ekor 9. Namun Chuyun harus membuat tubuh boneka untuk Lo Qiu. Hingga akhirnya Chuyun pun setuju dengan syarat ini. Kemudian Lo Qiu menyuruh Chuyun dan Liu Xiang beristirahat dikarenakan besok akan ada pelatihan khusus. Di malam harinya Chuyun pun pemanasan untuk melakukan kewajibannya kepada istrinya. Chuyun juga mengatakan setelah kembali ke dinasti Liu Yun, ia akan mengadakan pernikahan ulang yang megah. Dan ketika Chuyun akan melakukannya, Lo Qiu pun menyuruh mereka berdua segera tidur. Di keesokan harinya terlihat Chuyun pun membantu Liu Xiang, yaitu menggambar alis seperti waktu dulu Chuyun melakukannya kepada Liu Xiang. Chuyun pun mengatakan bahkan selama hidup Chuyun akan melakukannya untuk Liu Xiang. Di sisi lain, Lo Qiu pun menjadi galau pada Tian Yi yang waktu itu mengatakan hal yang sama seperti Chuyun. Setelah hal tersebut, Lo Qiu pun akan memberikan bahan spiritual tingkat 7 dan juga ramuan pil kuno agar Chuyun bisa menembus ranah. Di sisi lain, Jing Xuan dan Tianzhou yang sedang berburu energi peri, mereka pun tidak sabar di arena nanti dikarenakan mereka akan mengalahkan Kuang Sheng dan juga Chuyun. Sementara itu, Su Jing'an mengatakan pada Nona Shu bahwa Kuang Sheng tidak mau meninggalkan alam rahasia jika tanpa Chuyun. Kembali pada Chuyun yang berhasil menembus ranah Yin Yang berkat bahan yang diberikan oleh Nona Qiu. Chuyun pun berterima kasih akan hal tersebut. Namun, hal itu juga membuat pedang hitam Chuyun menjadi lebih berat, yaitu 100.000 kati. Tapi pedang lubang hitam juga bisa mempunyai kekuatan baru, yaitu pemusnah kegelapan. Dengan begitu bisa menghancurkan senjata raja tingkat 1. Namun itu setelah kultivasi Chuyun meningkat, yang membuat pedang lebih berat lagi. Nona Qiu juga menjelaskan bahwa pedang Chuyun yaitu seperti lubang hitam yang bisa menyerap segalanya. Tapi jika Chuyun bisa mengendalikan sepenuhnya, maka tidak perlu takut pada siapapun. Lantas Chuyun juga mengeluarkan gaun bulu surgawi yang bisa melintasi ruang dan kehampaan. Ditambah lagi itu dalam jarak jauh. Dan Chuyun akan memberikan gaun ini pada Liu Xiang, yaitu sebagai gaun pernikahan. Hingga akhirnya Liu Xiang pun memakai gaun tersebut. Terlihat Chuyun pun terpesona melihat kecantikan Liu Xiang ketika memakai gaun tersebut. Tapi Liu Xiang langsung melepaskannya dikarenakan gaunnya untuk pernikahan nanti. Setelah hal itu, Chuyun dan Liu Xiang pun diantar ke gerbang dikarenakan sebentar lagi keluar dari alam rahasia ini. Kemudian Chuyun pun berterima kasih atas apa yang diberikan oleh Nona Qiu. Sementara itu, di luar para murid pun membicarakan pasti terjadi sesuatu yang besar di alam rahasia yang membuat Ye Qianhan ditendang keluar. Tak lama setelah hal tersebut, keluarlah Jing Xuan dan lainnya dari alam rahasia. Namun mereka terkejut ketika melihat Kuang Sheng keluar. Tapi ketika Kuang Sheng akan masuk kembali untuk menjemput Chuyun, ia pun dihalangi oleh Fang Wuji. Saat itu Tianzhou mengatakan bahwa Jing Tian telah mati dikarenakan tertimpa runtuhan. Ditambah lagi Lao Shen juga telah dihabisi oleh Chuyun. Dan juga kematian Jing Tian itu dikarenakan kelicikan dari Chuyun. Mendengar hal tersebut, para ketua pun bersih tegang. Terlihat saat itu Qi Xiao justru menyudutkan ini murni ulah Chuyun dan juga tidak ada hubungannya dengan pavilion Wenjian. Namun tiba-tiba saja Chuyun keluar dari alam rahasia dan mengatakan Tianzhou sangat pandai mengarang cerita.
Terlihat para murid yang melihat Cuyun mereka pun terkejut karena setelah keluar dari alam rahasia, sekarang Cuyun telah naik ke ranah Yingyang. Saat itu Cuyun juga memberitahu Kuang Sheng bahwa sekarang Liu Xiang tidak berbahaya. Sementara itu Feng Wuji menenangkan Cuyun atas perkataan Qi Xiao yang ingin Cuyun ditendang dari pavilion Wanjian. Kemudian Gu Fangxing dan tetua pun sangat marah pada Cuyun dikarenakan telah menghabisi Jing Tian. Cuyun menjelaskan ia menghabisi Lao Shen dan juga Jing Tian dikarenakan mereka yang lebih dulu ingin menghabisi Cuyun. Saat itu Tianzhou langsung menyerang Cuyun dikarenakan Cuyun menyebutnya seorang penipu. Namun Cuyun dengan mudah mengalahkan Tianzhou. Sementara Feng Wuji melindungi Cuyun dari serangan Gu Fangxing dikarenakan ia bisa menggunakan Cuyun untuk membentuk aliansi dengan Istana Jiuhan dan juga dengan Lembah Qixing. Dengan begitu bisa meningkatkan kekuatan pavilion Wanjian. Namun tiba-tiba saja muncullah Master Istana Jiuhan yaitu Susang. Ia pun langsung saja menghabisi para tetua sekte dan juga membekukan Gu Fangxing dan juga lainnya. Cuyun pun mengetahui bahwa kekuatan ini adalah kehendak Kaisar bela diri. Lantas Susang pun mencekik Liu Xiang dan ia pun tidak menyangka batu pengendali hati telah diangkat. Hingga akhirnya ia pun membawa Liu Xiang. Terlihat Cuyun sangat marah dan mengatakan Istana Jiuhan akan membayar hal ini. Setelah hal tersebut, terlihat para ketua pun berdebat tentang pertanggungjawaban Cuyun. Namun akhirnya Gu Fangxing dan lainnya akan meminta penjelasan Cuyun, yaitu setelah kompetisi 6 sekte ini berakhir. Kembali pada Cuyun yang memasuki batu reinkarnasi dan ia pun mengingat kebersamaannya bersama Liu Xiang sebelum Liu Xiang dijemput paksa. Cuyun pun bertekad harus segera menyelamatkan Liu Xiang dikarenakan pastinya di sana Liu Xiang semakin menderita. Kemudian Cuyun mendatangi kekuatan pedang lubang hitam dan Cuyun ingin membuat kesepakatan, yaitu Cuyun membiarkan setengah pikirannya dikendalikan oleh pedang lubang hitam dan sebagai gantinya Cuyun juga bisa mengendalikan setengah kekuatan pedang lubang hitam. Hingga akhirnya pedang lubang hitam pun setuju akan hal tersebut. Terlihat asap hitam keluar dari Cuyun. Gu Fangxing dan lainnya yang melihat hal itu, mereka pun mengatakan itu seperti awan iblis dari dunia lain. Sementara itu, para murid pun membicarakan siapakah yang akan menang dalam kompetisi ini. Tak lama setelah hal itu, muncullah para ketua sekte dan juga lainnya di arena. Terlihat para ketua pun bersih tegang sebelum kompetisi dimulai. Sementara itu, Kuang Sheng yang mengatakan ia tidak menemukan Cuyun dimanapun, tiba-tiba saja Cuyun pun muncul di sana. Lantas Gu Fangxing pun menjelaskan, di babak kualifikasi ini 7 orang akan maju. Namun untuk Jing Xuan ia akan langsung lolos ke semifinal dikarenakan adanya sogokan. Dan yang pertama ternyata Tianzhou bisa memilih lawan. Dan Tianzhou pun langsung saja memilih Cuyun. Hingga akhirnya pertarungan pun dimulai. Terlihat Tianzhou melindungi dirinya dengan lonceng kuno. Namun pastinya Cuyun berhasil membuat Tianzhou terluka, yaitu dengan tebasan pedang lubang hitamnya. Saat itu Tianzhou pun tidak menyangka bahwa Cuyun bisa menjadi kuat secepat ini. Saat itu ayah Tianzhou pun langsung turun tangan untuk menyelamatkan anaknya yang akan dihabisi oleh Cuyun. Setelah itu Cuyun pun menantang siapakah yang ingin bertarung dengannya, yaitu untuk menjadi pemenang. Terlihat Kuang Sheng juga mengatakan ia menyerah pada Cuyun dikarenakan pedang Cuyun sangat mengerikan. Begitupun dengan Su Jinghan dan juga lainnya. Tapi Gu Fangxing dan ayah Jing Xuan menyuruh jenius mereka untuk bertarung, yaitu untuk kehormatan sekte. Hingga akhirnya Nona Liu dan Jing Xuan maju bersama untuk bertarung dengan Cuyun. Namun pada akhirnya Cuyun pun berhasil mengalahkan mereka berdua. Dan ketika Jing Xuan akan diserang oleh Cuyun, Jing Xuan pun melemparkan Nona Xiun agar terkena serangan dari Cuyun. Namun pastinya Cuyun menyelamatkan Nona Xiun.
Chuyun juga mengatakan hidup Nona Liu bukanlah untuk sekte sepenuhnya. Lantas Chuyun menyatakan sesuai aturan ialah yang menjadi pemenang kompetisi. Hingga akhirnya Gu Fangxing pun membenarkan hal tersebut. Chuyun juga menyerahkan masalah sumber daya kultivasi yang ia dapatkan pada Pavilion Wanjian, dan Chuyun akan mengasingkan diri selama 3 hari. Qiao Mo berdebat dengan Qi Xiao, harusnya mereka bergerak untuk menghabisi Chuyun. Tapi Qi Xiao percaya pada kutukan Pavilion Wanjian bahwa para jenius Pavilion akan mati setelah mereka mencapai puncaknya. Namun ternyata kutukan itu hanyalah kelicikan dari Fang Wuji, dikarenakan ia ingin mendapatkan sumber daya kultivasi, dan setelah itu ia pun akan menghabisi Chuyun dan juga Guang Sheng. Dan benar saja Fang Wuji menuju ke kediaman Chuyun untuk menghabisinya. Akan tetapi di sana Senior Lin sudah menunggunya. Hingga akhirnya Senior Lin pun berhasil mengalahkan Fang Wuji. Fang Wuji terkejut dikarenakan Senior Lin ada di ranah Nirvana tingkat 6. Fang Wuji menjadi heran mengapa Chuyun mempunyai orang sekuat ini. Terlihat Senior Lin meremehkan Fang Wuji karena pantas saja Pavilion Wanjian dikelola dengan buruk karena Master Pavilionnya saja lemah seperti ini. Hingga akhirnya Senior Lin pun menyerang Fang Wuji kembali. Namun Fang Wuji berhasil melarikan diri. Dan setelah itu Chuyun mengatakan pada Senior Lin, ia tidak langsung menghabisi Fang Wuji dikarenakan Fang Wuji memiliki kartu as andalannya. Senior pun memberitahu Chuyun bahwa orang tuanya telah bersatu kembali. Ditambah lagi Senior Lin memperingati Chuyun agar berhati-hati dikarenakan Chuyun belum bisa mengendalikan kekuatan sepenuhnya dari pedang lubang hitam. Lantas Chuyun pun akan menjalankan rencana keduanya. Kemudian Chuyun pun datang ke aula. Dan ia pun mengatakan ia akan bertanggung jawab pada alokasi sumber daya dikarenakan Fang Wuji belum kembali dari kota Shengxi. Namun saat itu Qi Xiao dan Qiao Mo menentang hal tersebut. Kemudian Chuyun menekan mereka berdua dikarenakan tidak mengikuti aturan pavilion. Hingga akhirnya mereka berdua pun setuju. Setelah itu Qiao Mo pun menduga Fang Wuji dan Chuyun telah membuat kesepakatan, yaitu soal alokasi sumber daya. Lantas Qi Xiao akan meminta bantuan pada Li Wentian untuk menyingkirkan Chuyun. Ketika mereka berdua ke sana, Nona Liu pun menyuruh mereka pergi dikarenakan kakeknya sedang berkultivasi. Dan ketika akan terjadi pertarungan di sana, Li Wentian pun muncul di sana. Terlihat Chuyun pun memantau hal tersebut. Kemudian Chuyun masuk ke dalam rumah Wentian dengan kekuatannya, dan ia pun mendengar pembicaraan mereka. Saat itu Qi Xiao memberikan hadiah pada Wentian, sekaligus ia ingin Wentian membantunya untuk menghabisi Chuyun. Namun Wentian tidak bisa membantu dikarenakan menurut peraturan pemenang kompetisi tidak bisa dihabisi. Tapi Qi Xiao mengingatkan Wentian bahwa ialah yang menjodohkan Liu Mengyang dengan putra Fang Wuji, yaitu untuk menaikkan reputasi Wentian. Ditambah lagi ia juga membantu sumber daya bagi keluarga Liu. Namun Wentian tetap pada keputusannya. Terlebih waktu itu ia dibutakan oleh kekuasaan yang menyebabkan ia dan Liu Mengyang diasingkan. Hingga akhirnya Wentian pun mengusir mereka berdua. Setelah hal itu Nona Liu pun menjadi geram pada Qi Xiao dikarenakan meminta bantuan kakeknya untuk menghabisi Chuyun. Terlihat kakeknya pun mengetahui bahwa Nona Liu menyukai Chuyun, dan ia pun mendukung apapun pilihan dari Nona Liu nanti. Kakeknya juga menyuruh Nona Liu mengembalikan hadiah pemberian Qi Xiao. Wentian pun menjadi terkejut, ternyata itu adalah formasi pelindung sekte. Kakeknya pun menyuruh Nona Liu memanggil Gu Fangxing dan lainnya ke sini. Sementara itu terlihat Qiao Mo menyarankan agar meminta bantuan pada Gu Shenfeng dan juga Yuan Li untuk menghabisi Chuyun. Tapi tiba-tiba saja Chuyun pun muncul di sana dan akan menghabisi mereka berdua dikarenakan jelas telah mengkhianati Pavilion Wanjian. Lantas Chuyun mengurung mereka berdua memakai jaring kekosongan. Setelah itu mereka berdua pun menyerang Chuyun. Namun Chuyun menggunakan teknik mata kutukan dan juga pedang charming untuk menyerang mereka berdua.
Terlihat ketika terpojok, Qi Xiao menggunakan metode rahasia untuk menaikkan ranah, dan itu untuk menghabisi Cuyun. Tapi Cuyun dengan mudah menahannya memakai peta kuno tingkat kaisar. Saat itu Qi Xiao terkejut pedang yang dipegang oleh Cuyun adalah pedang anaknya. Cuyun mengatakan ia melakukan ini hanya untuk membalas dendam yang mereka perbuat pada puncak Intian. Mendengar itu, Qi Xiao baru mengetahui yang di depannya adalah Cuyun. Cuyun juga bilang ia ada di Pavilion Wanjian untuk mencari tahu kejadian 18 tahun lalu. Lalu Cuyun menegaskan ia juga akan membalaskan dendamnya pada Sekte Bintang Kuno dan juga Pavilion Wanjian. Terlebih, Cuyun juga sudah menukar hadiah yang diberikan pada Wentian. Dan setelah hal tersebut, Cuyun pun menghabisi mereka berdua. Cuyun juga menyerap roh mereka berdua ke dalam pedang lubang hitam. Berpindah pada Wentian yang memperlihatkan gulungan formasi pelindung sekte yang diberikan oleh Qi Xiao. Wentian juga mengetahui di dalam gulungan mencatat celah dalam pembentukan formasi. Dan tiba-tiba saja ajudan pun membawa dua mayat Qi Xiao dan juga Qiaomo. Gu Fangxing menduga bahwa mereka berdua dihabisi Fang Wuji berdasarkan dari niat pedang yang menghabisi mereka berdua. Ia juga menduga tujuan dari Fang Wuji akan menggulingkan Sekte Bintang Kuno. Hingga akhirnya Wentian pun menyuruh untuk menyelidiki hal ini terlebih dahulu dan juga menghindari kontak dengan Pavilion Wanjian. Setelah itu, Gu Qiang pun menyuruh semua ketua sekte pulang ke sektenya. Dan pembicaraan alokasi sumber daya akan ditunda. Kembali ke Cuyun, ia pun menyuruh para tetua kembali ke Pavilion Wanjian. Sedangkan Cuyun akan menyusul dikarenakan ia punya urusan. Setelah hal itu, Cuyun memberitahu Kuang Seng bahwa benar ialah yang menghabisi Qi Xiao dan juga Qiaomo. Terlebih selanjutnya adalah Pavilion Wanjian dan juga Fang Wuji. Cuyun pun mengatakan ia akan mengurus semuanya agar Kuang Seng tidak terjebak dengan kelicikan Fang Wuji. Sementara itu terlihat Wentian dan murid sektenya memperbaiki formasi pelindung sekte. Di sisi lain, Cuyun masuk ke sebuah gua dan menemukan sebuah rumah di sana. Dan ternyata itu adalah ruang harta Sekte Bintang Kuno. Lantas Cuyun pun menyerap semua sumber daya di sana. Namun Cuyun menemukan zirah pola di sana yang sebelumnya disebutkan oleh Lao Qiu. Ditambah lagi ini semua adalah warisan dari Sekte Peri Bintang. Tapi ketika Cuyun akan mengambilnya, zirah itu dilindungi oleh formasi spiritual. Lantas Cuyun menggunakan peta kuno untuk menyerap semua zirah tersebut. Cuyun mengatakan mungkin ini kehendak dewa sehingga ia bisa mendapatkan peta kuno 10.000 bintang. Setelah hal tersebut, Cuyun menggunakan cahaya bintang untuk memulai kehancuran Sekte Bintang Kuno. Gu Fangxing yang melihat cahaya itu, ia pun langsung mengecek ruang harta yang semuanya telah diambil oleh Cuyun. Kemudian Gu Qiang mengatakan menurut penyelidikannya, pencuri ini pasti mengetahui tentang formasi pelindung sekte. Dan orang itu adalah Fang Wuji. Namun Gu Fangxing ragu dikarenakan tidak ada bukti yang kuat bahwa pencuri itu adalah Fang Wuji. Tapi semua petunjuk mengarah pada Fang Wuji. Lantas Gu Fangxing menyuruh kumpulkan semua elit dari keluarga besar, yaitu untuk menyerang Pavilion Wanjian. Setelah hal tersebut terlihat para elit pun sudah berkumpul. Sementara itu Cuyun pun masuk ke batu reinkarnasi dan ia mengatakan jika ia bisa memasukkan sumber daya latihan ke pedang lubang hitam, maka bisa memadatkan pelayan pedang. Lantas Cuyun memasukkan Qi Xiao dan Qiaomo ke dalam kekuatan pedang lubang hitam. Hingga akhirnya pelayan pedang pun tercipta. Kemudian Cuyun ingin menguji kekuatan pelayan pedang. Namun Cuyun berhasil mengalahkan pelayan pedang. Saat itu Cuyun mengetahui mengumpulkan sebanyak mungkin pelayan pedang, yaitu untuk bertempuran dengan dua sekte, sekaligus bisa menyerang istana Jiuhan nantinya, yaitu untuk menyelamatkan Liu Xiang. Di sisi lain, Master Istana pun mengetahui bahwa Lao Qiu lah yang menyingkirkan batu pengendali hati.
Hingga akhirnya ia pun menyuruh Ye Qianhan untuk fokus berkultivasi agar menaikkan ranah. Dan jangan menyia-nyiakan pengalaman yang didapat dari alam rahasia. Mendengar hal tersebut, Ye Qianhan pun mengingat tentang Cuyun. Kemudian Xu Shang pun menyuruh Liu Xiang berlatih teknik pengikat hati es tingkat 10 agar Liu Xiang bisa sepenuhnya melupakan Cuyun. Dan Liu Xiang dilarang keluar sebelum mencapai tingkat 10. Sementara itu terlihat adik Fang Wuji sangat senang dikarenakan berkat Cuyun menang, Pavilion Wanjian akan lebih berkembang lagi. Namun ketika ia dan tetua lainnya tiba di pavilion, mereka pun terkejut mengapa tidak ada kehidupan di pavilion. Tak begitu lama Fang Wuji pun muncul di sana. Lalu tetua menjelaskan bahwa Cuyun menyuruh mereka pulang, ditambah lagi Cuyunlah yang akan mengurus alokasi sumber daya. Namun ternyata alokasi sumber daya ditunda, ditambah lagi Qi Xiao dan Qiao Mo menghilang. Terlihat ketika Fang Wuji membuka kotak, ia pun mengetahui bahwa Qi Xiao dan Qiao Mo sudah dihabisi. Lantas ia memerintahkan aula penegak hukum untuk menangkap Cuyun. Ia pun menduga Cuyunlah yang telah menghabisi Qi Xiao dan juga Qiao Mo. Namun saat itu tetua perekrutan pun membela Cuyun, hingga akhirnya Fang Wuji mengatakan agar tetua perekrutan tidak ikut campur dalam masalah ini. Setelah hal tersebut, Fang Wuji pun mengumpulkan semua murid Cuyun. Ia pun merasakan para murid Cuyun memancarkan niat pedang yang misterius, dan ia pun tahu ia telah meremehkan Cuyun. Kemudian Fang Wuji menyuruh para murid Cuyun untuk menangkap guru mereka. Namun Kuan Yu dan lainnya menanyakan apakah Fang Wuji memiliki bukti bahwa guru mereka adalah pembunuhnya. Namun ternyata itu hanya dugaan Fang Wuji saja. Ia pun menyuruh semua murid Cuyun untuk menjadi muridnya. Tapi pastinya Kuan Yu dan lainnya menolak hal tersebut. Hingga akhirnya Fang Wuji menghukum Kuan Yu dan lainnya, yaitu di tebing 10.000 puncak, yaitu sebelum bukti ditemukan. Namun saat itu Si Hao berkhianat dan ia pun bersedia menjadikan Fang Wuji sebagai gurunya. Si Hao mengatakan bahwa Cuyun memang benar telah menghabisi Qi Xiao dan juga Qiao Mo. Dan itu ketika Fang Wuji pergi. Hingga akhirnya para murid Cuyun pun dibawa ke tebing Wanfeng. Fang Wuji mengatakan semoga Pavilion Wanjian bangkit kembali, yaitu setelah kejadian ini. Lalu Fang Wuji menyuruh adiknya untuk mengawasi Si Hao dan juga divisi perekrutan. Wu Chen juga memberitahu Fang Wuji yang mencuri sumber daya dari pavilion adalah Cuyun. Namun Fang Wuji tetap optimis bahwa Pavilion Wanjian akan bangkit kembali. Setelah itu Fang Wuji pun pergi ke makam pedang, yaitu untuk menemui roh pedang kuno, yaitu untuk mengetahui siapa pencuri tersebut. Namun pedang kuno tak mengetahui siapa pencuri itu. Lantas Fang Wuji memberitahu Lo Yun memenangkan kompetisi 6 sekte. Hanya saja setelah itu Cuyun menghabisi 2 master pedang dan juga melarikan diri bersama Kuang Sheng. Namun Fang Wuji mengatakan ia akan mencarikan jenius lagi, yaitu sebagai pewaris pedang kuno. Setelah hal tersebut Fang Wuji menjadi kesal dikarenakan roh pedang kuno hanyalah seorang pengecut. Lantas Fang Wuji pun harus segera menghabisi Cuyun. Sementara itu Gu Qiang melaporkan pada Gu Fangxing bahwa semua elit sekte sudah berkumpul. Hingga akhirnya mereka semua pun berangkat menuju Pavilion Wanjian. Terlihat Cuyun yang memantau hal itu, ia pun menjadi senang dikarenakan dengan ini Gu Fangxing dan lainnya menyelesaikan beberapa masalah Cuyun. Sementara itu terlihat senior Lin dan lainnya sedang menunggu Cuyun. Tak begitu lama Cuyun pun muncul di sana. Cuyun mengatakan 3 hari ini ia memantau pergerakan di sekte bintang kuno. Terlihat saat itu Cuyun pun memuji bakat kultivasi Laulan yang telah meningkat pesat. Lalu muncullah Nona Su dan lainnya di sana. Mereka pun menjadi terkejut dikarenakan Cuyun telah memasuki ranah Yin Yang. Lantas Cuyun menjelaskan bahwa mereka harus menerobos formasi pelindung sekte bintang kuno. Cuyun juga menyuruh ibunya memecahkan inti formasi, yaitu memakai mutiara roh petaka. Dan untuk formasi lainnya, Cuyun menyerahkannya pada Senior Lin dan juga Wu Jingsu. Ditambah lagi Cuyun yang akan mengurus bagian utara. Namun ibunya khawatir dikarenakan di utara terdapat banyak master. Namun Cuyun bilang ia bisa mengatasinya. Setelah hal itu Cuyun dan lainnya pun berangkat. Terlihatlah Cuyun ada di formasi bersama Piton Besan.
Diketahui piton besan tersebut telah naik ke ranah Yingyang. Ia pun meminta bantuan piton besan untuk menghancurkan formasi ini. Hingga akhirnya piton besan pun mulai melakukannya dibantu oleh Cuyun. Saat itu para elit sekte pun meremehkan Cuyun yang tidak akan mampu menghancurkan formasi ini. Dan mereka pun menyuruh Cuyun pergi dari sini. Dan ia mengingatkan Cuyun bahwa formasi pelindung sekte sangat kuat. Bahkan praktisi Nirvana akan habis dalam formasi ini. Dia juga mengatakan sebentar lagi Pavilion Wanjian akan musnah. Tapi Cuyun mengatakan sebuah keuntungan baginya ketika dua sekte bertarung sengit. Lantas Cuyun pun menyerang formasi pelindung sekte, yaitu dengan pedang lubang hitamnya. Juga dibantu oleh senior Lin dan juga Wu Jingsu. Terlebih mereka terkejut ketika melihat Liu Mengyan dan juga Su Qingcheng. Saat itu Cuyun pun memberitahu bahwa ia adalah Chu Xingyun. Tapi tetap saja tetua pun meremehkan Cuyun dan lainnya yang tidak akan bisa melawan dikarenakan di dalam kota terdapat banyak praktisi. Akan tetapi tetua semakin terkejut melihat munculnya Wu Jingsu dan lainnya yang membawa pasukan. Terlihat para murid sekte pun mengetahui bahwa pasukan boneka tersebut ada di ranah surgawi. Ditambah dengan senior Lin yang di ranah Nirvana. Hal itu pun membuat mereka ketakutan. Kemudian Cuyun menggunakan peta kuno 10.000 bintang untuk menyegel kota Sengsing. Dan Ibu Cuyun akan mengendalikan formasi ini untuk menghabisi mereka. Sementara Cuyun akan pergi dikarenakan pertunjukan sebenarnya belum dimulai. Di sisi lain terlihat Kuan Yu dan lainnya diikat di tebing. Namun Kuan Yu yakin pasti Cuyun akan datang untuk menyelamatkan mereka. Lantas Si Hao mengatakan ia berguru kepada Cuyun hanya untuk kepentingannya, yaitu agar meningkatkan kultivasinya. Kemudian ia pun membawa Kuan Yu dan lainnya ke gerbang luar. Di sana ia menyatakan bahwa Cuyun hanya membuat pavilion luar semakin kacau. Dan ia pun akan mengambil alih gerbang luar. Ia juga menyuruh para murid luar untuk mengikutinya, dan yang tidak patuh padanya akan dihabisi. Terlihat Si Hao pun menghabisi dua murid luar yang tidak mau meninggalkan Cuyun. Melihat itu, beberapa murid pun akhirnya terpaksa mengikuti Si Hao. Ditambah lagi tujuan Si Hao adalah mengambil hukum pedang dari Kuan Yu dan juga lainnya, sesuai perintah dari Fang Wuji. Hingga akhirnya Lu Xing pun muncul di sana dan mengatakan tindakan Si Hao melanggar aturan dikarenakan harusnya divisi penegak hukum yang mengatasi hal ini. Tapi Si Hao tetap kekeh bahwa ini adalah perintah Fang Wuji. Lantas Lu Xing pun menyerang Si Hao dikarenakan telah menuduhnya berpihak pada Cuyun. Dan ketika Lu Xing akan menghabisinya, tetua Yan Cheng pun muncul di sana dan menghentikan Lu Xing. Lu Xing pun membela ia hanya menegakkan aturan, walaupun Si Hao diperintah oleh Fang Wuji. Hingga akhirnya tetua Yan Cheng pun mengatakan untuk menyudahi masalah ini, dan nanti masalah ini segera ditangani oleh aula penegak hukum. Setelah itu Si Hao dan Yan Cheng pun mengajak para murid luar untuk meninggalkan Cuyun, namun ternyata para murid luar tetap membela Cuyun. Hingga akhirnya Lu Xing pun membawa para murid yang membela Cuyun. Ia juga mengetahui bahwa Si Hao hanya mengarang. Ia diperintah oleh Fang Wuji agar ia dapat menghentikan Lo Yun di gerbang luar. Sementara itu Kuan Yu dan lainnya berterima kasih pada Lu Xing karena telah menegakkan hukum di Pavilion Wanjian. Di sisi lain, para tetua melapor pada Fang Wuji bahwa penyelidikan pencurian sumber daya masih berlangsung. Saat itu, Si Hao juga melaporkan beberapa murid luar yang patuh padanya. Fang Wuji pun menyuruh Si Hao memantau Lu Xing di tebing Wanfeng. Sementara Fang Wuji setuju dengan saran Yan Cheng untuk mengurus tetua divisi perekrutan dikarenakan Cuyun berasal dari divisi mereka. Kemudian Fang Wuji bergegas keluar dari aula setelah mendapat laporan bahwa pasukan sekte bintang kuno sudah tiba. Terlihat tetua pun menduga
sekte bintang kuno membawa pasukan sebanyak ini, pasti terjadi sesuatu yang besar di sekte mereka. Lantas Gu Fangxing menyuruh Fang Wuji menyerahkan senjata pemecah formasi sekte mereka. Kalau tidak, mereka akan menyerang Pavilion Wanjian. Namun Fang Wuji mengatakan ini hanya salah paham. Lalu Fang Wuji ingin melihat gulungan hitam yang menjadi bukti mereka. Setelah melihat formasi besar sekte bintang kuno, Fang Wuji bilang bahwa gulungan ini bukan dari Pavilion Wanjian. Namun Gu Fangxing tak percaya dikarenakan gulungan ini diserahkan langsung oleh Qi Xiao dan juga Qiaomo, yaitu sebagai bentuk imbalan agar Wentian menghabisi Cuyun. Terlebih Gu Fangxing yakin bahwa yang menghabisi mereka berdua bukanlah Cuyun, melainkan itu adalah Fang Wuji, berdasarkan niat pedang yang dimiliki oleh Fang Wuji. Kemudian Gu Fangxing ingin melakukan pencarian di seluruh Pavilion Wanjian, yaitu untuk mencari bukti. Namun pastinya Fang Wuji dan lainnya tidak setuju. Namun pada akhirnya Fang Wuji pun setuju dikarenakan menghargai hubungan baik di antara kedua sekte. Tak lama setelah hal tersebut, para murid pun menemukan bukti bahwa memang terdapat senjata pemecah formasi di pavilion. Namun Fang Wuji mengatakan bahwa gulungan hitam hanyalah umpan agar kedua sekte saling berperang. Wentian pun berpendapat yang dikatakan Fang Wuji ada benarnya. Ditambah lagi keaslian gulungan hitam belum terbukti. Hingga akhirnya Gu Fangxing dan lainnya kembali ke kota Sengxing, yaitu untuk membahas masalah ini lebih lanjut. Sementara itu terlihat Cuyun dan lainnya menuju sebuah tempat. Saat itu dua senior mengatakan nampaknya agak sulit membenturkan kekuatan dua sekte ini, dikarenakan mungkin mereka menyadari ini hanyalah adu domba. Cuyun pun menduga bahwa sekarang Gu Fangxing dan lainnya sedang kembali ke kota. Namun Cuyun sudah menaruh bukti penting di kota Sengxing agar mereka benar-benar menyerang Pavilion Wanjian. Kembali pada Gu Fangxing dan lainnya, ketika mereka akan kembali, Nona Liu pun melaporkan bahwa kota Sengxing telah hancur dikarenakan pelindung formasi rusak, ditambah lagi dengan banyaknya korban yang berjatuhan. Mendengar itu, Gu Fangxing semakin yakin bahwa ini ulah Fang Wuji. Hingga akhirnya mereka pun akan kembali untuk menyerang Pavilion Wanjian. Sementara itu di aula utama, Yan Cheng pun mengatakan ia yakin ini adalah ulah Cuyun yang mengadu domba dua sekte. Tapi Fang Wuji ragu karena Cuyun seharusnya tidak bisa mencatat celah dari formasi pelindung sekte. Ditambah dengan kekuatan Cuyun harusnya tidak akan bisa mencuri semua sumber daya di pavilion. Tak lama setelah hal tersebut, Fang Wuji dan lainnya keluar. Setelah mendapat laporan, pasukan sekte bintang kuno kembali lagi. Fang Wuji dengan marah mengatakan apakah Gu Fangxing ingin memulai perang antar kedua sekte. Namun Gu Fangxing tetap akan menerobos Gunung Wanjian. Lantas para murid pun membuat formasi pedang untuk menahan serangan. Terlebih Fang Wuji juga akan mengeluarkan 3.000 formasi pedang. Namun ternyata formasi 3.000 pedang sudah menghilang dari aula rahasia. Ketika mengeceknya, benar saja formasi 3.000 pedang sudah dijarah. Terlihat Fang Wuji dan roh pedang kuno pun tidak menyadari hal ini. Fang Wuji juga sangat geram melihat pesan yang ditinggalkan oleh Cuyun. Sementara di luar, Gu Fangxing dan lainnya menyerang menggunakan formasi sekte mereka. Terlihat tetua perekrutan pun menyuruh para murid pavilion untuk mundur. Namun Fang Wuji menyuruh semuanya untuk menyerang. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka semua. Di sisi lain, Le Fan yakin Si Hao ingin menghabisi mereka di tebing Wanfeng. Dikarenakan di sini Le Fan dan lainnya tidak bisa melawan. Terlebih King Yao rela mati di sini dikarenakan di Pavilion Wanjian semuanya kacau oleh Fang Wuji. Sementara itu tetua King menyayangkan pertarungan dua sekte ini yang menyebabkan tumbangnya para murid. Hal itu dikarenakan amarah dari dua ketua sekte. Tak lama setelah itu muncullah Cuyun dan lainnya di sana yang memantau hal tersebut. Cuyun pun mengatakan dulu dua sekte ini tidak ragu untuk membantai keluarganya. Dan hanya dengan menghabisi mereka, maka Cuyun bisa mengendalikan sumber daya kedua sekte.
dan menggunakannya untuk menyerang Istana Es. Lantas Chuyun memerintahkan Wu Jingsu dan budak pedang untuk bergerak ke pavilion dan juga menunggu perintah dari Chuyun. Setelah hal itu, Chuyun pun muncul di medan perang. Ia pun melaporkan pada Fang Wuji bahwa ia telah berhasil memimpin orang untuk menembus pelindung sekte, sekaligus akan mengambil sumber daya sekte bintang kuno setelah berhasil menghabisi Gu Fangxin dan juga lainnya. Hal itu pun membuat Gu Fangxin semakin yakin bahwa Fang Wuji adalah dalang penyerangan ke sektenya. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di sana. Terlihat di sana Gu Qiang berhasil menghabisi tetua pavilion. Kemudian Fang Wuji mengatakan agar menghentikan perang ini dikarenakan ini rencana dari Chuyun. Namun Gu Fangxin tak percaya karena dengan kekuatan Chuyun mana bisa membuat konflik antar dua sekte. Kemudian Fang Wuji akan memperlihatkan warisan sejati dari pavilion Wanjian, yaitu pedang kuno legendaris. Chuyun pun mengetahui bahwa pedang kuno hanya ingin menumbalkannya, padahal pedang kuno bisa digunakan oleh Fang Wuji. Lantas Fang Wuji menantang agar Gu Fangxin dan lainnya menyerang bersama. Mendengar itu, Gu Fangxin dan lainnya langsung menyerang. Namun serangan mereka ditahan oleh pedang kuno, dan justru tangan Gu Fangxin berhasil ditebas. Melihat hal itu, Gu Qiang pun mengetahui bahwa dalam awal penciptaan pavilion ada sebuah pedang legendaris yang bisa memotong segala hal. Saat itu Fang Wuji akan menghabisi Gu Fangxin dan Wen Tian dikarenakan mereka bersikeras menghancurkan pavilion Wanjian. Terlihat setelah Wen Tian terkena serangan dari Fang Wuji, ia pun menyerang Fang Wuji kembali dengan pedangnya. Namun Fang Wuji mengatakan tidak ada yang bisa melawan pedang kuno legendarisnya. Hingga akhirnya Fang Wuji menyerang Gu Qiang dan lainnya menggunakan formasi pedang kuno. Senior Mo mengetahui bahwa aura pedang kuno sangat mengerikan dan mungkin mendekati ranah kaisar bela diri. Dan ketika Gu Fangxin akan mundur, Fang Wuji tidak akan membiarkan hal itu. Ia pun memerintahkan untuk menyerang dan juga menghabisi Gu Fangxin. Namun tetua Qing mengingatkan Fang Wuji agar tidak menyerang dikarenakan hanya akan menambah korban di pihak pavilion. Hal itu pun didukung oleh tetua perekrutan lainnya. Tapi Fang Wuji kekeh dikarenakan ini demi reputasi pavilion Wanjian. Lantas ia pun menyerang tetua perekrutan dikarenakan mereka penakut. Terlihat empat tetua pun memohon agar Fang Wuji memikirkan kembali, yaitu tentang generasi selanjutnya untuk pavilion. Akan tetapi Fang Wuji justru menduga tetua Qing dan lainnya melakukan ini dikarenakan sudah bekerjasama dengan Chuyun, yaitu untuk mencoreng reputasi pavilion Wanjian. Hingga akhirnya tetua Qing pun menghabisi dirinya sendiri untuk membuktikan kesetiaannya. Dan tiga tetua lainnya pun melakukan hal yang sama. Namun itu tidak membuat Fang Wuji percaya. Lantas Fang Wuji dan lainnya menuju sekte bintang kuno untuk melanjutkan perang. Sementara itu Chuyun membangkitkan jiwa empat tetua perekrutan, yaitu untuk berjuang demi pavilion. Di sisi lain, Fang Wuji berhasil menyusul Gu Fangxin dan lainnya, hingga akhirnya pertarungan dua sekte pun pecah kembali. Terlihat Gu Qiang pun melaporkan bahwa telah banyak korban jatuh di pihak pavilion. Gu Fangxin pun mengatakan Fang Wuji hanya membawa pavilion Wanjian menuju kehancuran dan lebih baik tidak melanjutkan perang ini dikarenakan nantinya dua sekte akan diserang oleh sekte lainnya. Namun Fang Wuji kekeh bahwa ia mengejar kembali dikarenakan sekte bintang kuno yang memulainya, dan ia pun yakin kemenangan ada di pihak pavilion. Lantas Fang Wuji pun menyerang kembali dengan pedang kunonya. Terlihat Wen Tian dan lainnya bertahan dengan formasi 28 rasi bintang mereka dikarenakan kekuatan Fang Wuji terlalu mengerikan. Hingga akhirnya pasukan pavilion pun menyerang kembali. Sementara itu terlihat Senior Lin dan Wu Jingsu mengetahui pavilion Wanjian bisa membalikan keadaan dikarenakan kekuatan dari pedang kuno legendaris. Wu Jingsu pun menyarankan agar memberi serangan kejutan pada mereka. Namun Chuyun melarangnya dikarenakan semakin banyak korban, pasukan Jingtian akan menyerap banyak jiwa, dan Chuyun juga mendapatkan lebih banyak budak pedang. Terlihat pedang lubang hitam pun mengeluarkan aura kekuatan yang membuat mata Chuyun menjadi ganas dikarenakan mencium bau darah.
berpindah di istana Jiuhan, Liu Xiang pun bermimpi. Ia melihat Cuyun mengatakan di lautan pikirannya bahwa Cuyun akan segera menyelamatkannya. Setelah ia sadar, ia berharap Cuyun tidak melakukan hal bodoh, yaitu ketika menyelamatkannya. Kembali ke perang dua sekte, terlihat masing-masing dari mereka mendapat korban yang banyak. Namun Fang Wuji tetap menyerang pihak Gu Fangxing, yang menyebabkan Gu Fangxing menyerang balik. Tapi Fang Wuji berhasil menyerang mereka sampai terpental. Lantas saat itu Gu Fangxing pun membakar esensi darahnya, yaitu dengan kekuatan nasi bintang. Dan itu untuk meningkatkan kultivasinya. Sementara Fang Wuji menyerap niat pedang dari murid Pavilion untuk melancarkan serangan terkuatnya. Hingga akhirnya Gu Fangxing berhasil dihabisi oleh serangan dari pedang kuno. Sekaligus ia juga menyerang Wen Tian sampai ia terpental. Terlebih Fang Wuji menyatakan ia adalah pemenangnya, yaitu berkat bantuan niat pedang dari murid Pavilion. Namun Wen Tian mengatakan Pavilion Wanjian akan hancur oleh sekte lainnya dikarenakan banyaknya korban. Tapi Fang Wuji tidak takut dikarenakan ia memiliki pedang kuno legendaris. Dan ia juga akan mengambil warisan sekte bintang kuno dan akan menjadi penguasa di hutan belantara utara. Kemudian Cuyun muncul di sana dan mengatakan Fang Wuji sangat bodoh dikarenakan begitu saja percaya pada pedang kuno. Saat itu Fang Wuji pun tidak peduli apa yang dikatakan oleh Cuyun. Ditambah lagi Cuyun mengatakan ia akan menghabisi Fang Wuji. Dan ketika roh pedang kuno muncul, Cuyun bilang roh pedang kuno hanyalah seorang pengecut. Dan Cuyun tidak sudi menjadi tumbal pedang kuno. Terlihat Fang Wuji dan lainnya menjadi terkejut ketika Cuyun mengeluarkan budak pedang Qixiao dan juga Qiaomo. Namun mereka semakin terkejut setelah munculnya Wu Jingsu dan juga pasukan Jingtian di sana. Mereka pun mengetahui bahwa kekuatan pasukan Jingtian terdapat pola zirah. Terlihat Fang Wuji dan Wen Tian baru menyadari bahwa yang menjarah dua sekte dan juga mengadu domba adalah Cuyun. Ditambah lagi saat itu Senior Lin memasang penghalang di sana agar tidak ada yang bisa kabur dari sini. Lantas Wu Jingsu mulai menyerang bersama pasukannya sesuai perintah dari Cuyun. Dan Senior Lin akan mengurus Wen Tian. Kemudian Fang Wuji menanyakan mengapa Cuyun menyerang dua sekte ini. Namun Cuyun menyuruh Fang Wuji menyerah saja dikarenakan ia mengetahui Fang Wuji ingin menunda waktu agar Fang Wuji bisa menggunakan pedang kuno kembali. Sementara itu terlihat terjadilah pertarungan sengit antara Senior Lin dan juga Wen Tian. Terlebih Wen Tian menggunakan panah tingkat kaisar untuk menyerang Senior Lin. Wen Tian juga tidak menyangka Senior Lin bisa tunduk pada Cuyun. Namun Wen Tian percaya diri ia bisa mengalahkan Senior Lin dengan panahnya. Dan Wen Tian juga mengatakan lebih baik menyudahi pertarungan ini saja. Namun Senior Lin akan tetap menyerang dan ia pun berhasil menghindari serangan panah api. Hingga akhirnya Senior Lin berhasil mengalahkan Wen Tian, yaitu dengan serangan gunturnya. Sementara itu para tetua dan lainnya menjadi heran pada Wu Jingsu yang harusnya ada di ranah nirvana. Akan tetapi kekuatannya tidak ada di ranah nirvana. Terlihat saat itu Wu Jingsu berhasil menahan serangan dari Yan Cheng dan juga lainnya. Saat itu Wu Chen menyuruh Wu Jingsu menyerah saja. Namun Wu Jingsu akan tetap melawan mereka berenam. Dan ternyata dari tadi Wu Jingsu hanya mengulur waktu, yaitu untuk menyusun formasi. Hingga akhirnya Wu Jingsu mulai menyerang menggunakan kekuatan naga sekaligus dengan pasukan Jingtiannya. Dan akhirnya berhasil menghabisi Yan Cheng dan juga Gu Qiang. Ditambah lagi Wu Jingsu berhasil menikam Wu Chen yang sebelumnya meremehkan kekuatan Wu Jingsu. Kembali ke Cuyun, ia pun menyerang Fang Wuji untuk menghabisinya. Terjadilah bentrokan kekuatan pedang di antara mereka berdua. Cuyun juga berkata, pedang kuno tidak akan bisa mengalahkan pedang lubang hitamnya. Hingga akhirnya Cuyun berhasil menghabisi Fang Wuji, yaitu dengan tebasan Phoenix.
Setelah hal itu, roh pedang kuno pun keluar dikarenakan menghindari serangan dari Cuyun. Dan ia pun memohon pada Cuyun agar mengampuninya. Ia juga menawarkan kepada Cuyun, yaitu untuk menjadi pelayan Cuyun. Dikarenakan mau bagaimanapun juga, ia adalah senjata roh tingkat kaisar. Namun Cuyun tidak tertipu, hingga akhirnya Cuyun pun menghabisi roh pedang kuno. Setelah itu, Wentian pun tidak menyangka pertarungan dua sekte ini telah direncanakan oleh Cuyun sebelumnya. Cuyun mengatakan bahwa ia melakukan ini tujuannya adalah untuk menyelamatkan ibunya dari jurang Qinglu. Mendengar itu, mereka pun mengetahui bahwa Cuyun adalah anak dari Liu Mengyan. Oke guys, itu adalah dari Spirit of Pride di season 4 kali ini. Dan untuk pas selanjutnya akan update cepatnya, oke? Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Admin juga mendoakan semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana, oke? Pastinya agar tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Yang belum subscribe, tekan subscribe. Loncengnya juga ditekan agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya ya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.